Ini sih Kak. Oh iya, silakan masuk. Silakan, mau duduk di sini atau di sini? Di sini. Iya, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Oke. Nyaman ini duduknya. Taruh di tasnya nggak apa-apa di sini. Oke. Ini dengan Mbak Mita ya? Iya. Yang kemarin WA saya katanya mau konseling ya? Iya Mbak. Oh. Mbak Mita ini rumahnya mana? Rumahnya Sidoarjo. Sidoarjo mana itu? Waru. Oh, baru. Iya, iya, iya. Terus Mbak Mita ini lagi kuliah atau masih SMA? Lagi kuliah. Kuliah? Kuliah di mana? Kuliah di Gresik. Di Gresik? Iya. Di mana itu? Universitas Sunan Gresik. Oh, berarti PP dari Waru ke Gresik? Enggak. Saya ambil online. Oh, ambil online. Iya. Oh, berarti setiap hari online? Iya. Sampai kapan itu? Online. Sampai lulus. Berarti sampai lulus? Iya. Nggak ke sana? Kesana cuman UTS UAS. Oh, UTS UAS aja. Oke. Selain kuliah apa kesibukannya Mbak Mita? Sama ngajar. Ngajar? Iya. Ngajar apa? Ngajar mengaji. Mengaji? Iya. Oh, jadi guru TPQ. Iya. Di mana itu? Di daerah Waru juga. Oh, ngajarnya itu jam berapa? Dari jam 3:30 sampai jam 5. 3:30 sampai jam 5. Berarti 1,5 jam ya? Iya. Itu kalau kuliahnya biasanya darinya jam berapa? Darinya jam 1 sampai jam 4. Oh, jam 1 sampai jam 4. Jadi kalau pas waktu ngajar juga daring gitu? Iya. Nggak apa-apa? Kamu. Oh, banyak teman-temannya Mbak Mita yang kayak gitu juga? Iya banyak. Nggak kerja Mbak? Enggak. Oke. Mbak Mita ini kesini kan nggak mungkin ya kalau ngomongin kesibukannya aja ya. Pasti Iya. ada sesuatu nih. Nah, apa ada yang ingin diceritakan kepada saya? Iya Kak, sebelumnya itu minta maaf ya. Kalau bahasanya itu agak campur-campur, soalnya kan Oh, keseringan pakai bahasa Jawa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah terlalu tegang. Oke, nah sebelum ada yang diceritakan kan tapi kesini ya ada. Oke. Sebelum Mbak Mita ini bercerita, saya ingin menjelaskan bahwasanya di sini saya hanya bisa menemani Mbak Mita selama 15 sampai 30 menit aja ya. Soalnya nanti saya juga ada schedule yang lain. Nah, selain itu saya di sini hanya sebagai konselor. Konselor itu fasilitator. Jadi nanti saya tuh hanya bisa membantu Mbak Mita dalam masalah ini, bukan menyelesaikan masalah ini ya. Nah, nanti selesainya masalah ini tergantung Mbak Mita sendiri. Sudah paham Mbak Mita? Iya. Oke. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak ya Mbak Mita mau menemani saya di sela-sela kesibukannya nih. Mbak Mita masih menyempatkan waktu untuk cerita sama saya, untuk berbagi sama saya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Iya Kak, sama-sama Kak. Baik, apakah sudah siap untuk bercerita? Sudah? Oke, silakan Mbak Mita. Sebelumnya kan saya punya teman ya Kak. Nah teman saya itu kayak gimana ya? Semisal keinginannya kalau mau main-main gitu ya, mau keluar, mau main, pinginnya itu diturutin terus. Tapi itu kalau saya yang mau itu kayak dia itu kayak marah gitu loh. Kayak kenapa sih kok harus ke situ gitu lah, sedangkan kalau dia yang mau harus diturutin, kalau nggak diturutin itu dia ngambek gitu loh Pak. Oh, ngambek. Iya. Oke. Itu setiap hari kah keluarnya? Ya paling 1 minggu itu sekali 2 kali gitu Pak. Sekali 2 kali. Apalagi sekarang ya Mbak Mita full di rumah ya. Iya. Oh, oke. Terus dari masalah itu tadi Mbak Mita ngerasa kayak gimana? Ya kayak jengkel, Jengkel, terus ya, terus
Sakit hati nggak? sakit hati. Hmm. Lebih tepatnya sakit hati, jengkel juga, Sampai benci? nggak sampai. Nggak sampai. Oke, berarti sakit hati ya intinya Mbak Mita ini sama temennya ya. Soalnya kan sudah selalu nuruti dia, tapi dia nggak nuruti Mbak Mita seperti itu. Nah, apakah ada rasa kekecewaan di ke temannya Mbak Mita itu? Ada sih kak, Ada. ya sedikit. Soalnya sakit hati pasti kecewa ya. Terus dia itu teman SMP atau teman rumah atau Teman rumah. teman rumah? Iya. Oh, oke. Tetanggaan atau Beda desa. oh beda desa? Iya. Oh iya. Jadi sering ketemu nggak? Maksudnya kalau keluar Mbak Mita sendiri kemana gitu, kayak pas-pasan sama dia? Enggak. Enggak. Kalau nggak janjian berarti nggak ketemu ya? Iya. Oke. Terus pas Mbak Mita ini sakit hati, jengkel, kecewa sama dia, apa yang Mbak Mita lakukan? Ya kalau biasanya itu saya lebih memilih diam. Kak, soalnya kan kalau saya menindak, kayak saya ikut marah, ikut gimana ya, ikut marah terus ikut Ngambek sama dia? ya malah urusannya panjang. Oh. Jadi ya saya lebih memilih diam. Terus menghindari dia nggak? Dan Menghindari. Iya. Tapi nanti kalau misal dia ngajak lagi, Mbak Mita mau? ya gitu. Oh. Oke. Jadi lebih menghindari dia ya. Terus Iya. apa Mbak Mita ini kalau misalnya sakit hati nih sama dia, apakah juga menarik diri? Maksudnya kayak lebih baik nggak temenan sama dia atau gimana? Enggak, kalau saya itu lebih nanti dulu. Oh. Ya, kapan-kapan dulu main sama dia. Oh gitu. Tapi tetap ada sakit hati ya, masih belum terselesaikan sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, Mbak Mita tadi kan cerita ya punya masalah sama temennya, sering temennya itu sering ngajak Mbak Mita keluar, Iya. minta diturutin ke sana ke sini, tapi kalau pas mulai Mbak Mita yang minta nggak, dia nggak mau. Kalau misalnya dia nggak diturutin, dia yang ngambek gitu. Terus Mbak Mita itu ngerasa sakit hati sama dia, jengkel, terus kecewa sama dia juga kan. Oke, terus pas waktu Mbak Mita sakit hati itu Mbak Mita lebih memilih untuk tidak menemaninya untuk sementara. Iya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, menurut Mbak Mita nih, apakah ada bukti atau peraturan lah istilahnya yang mengatakan bahwasanya Mbak Mita ini dia itu harus baik ke Mbak Mita, dia harus timbal balik ke Mbak Mita? Ya enggak sih kak, kan secara itu kan kita itu sama-sama terus kalau dia mau, dia itu pasti diturutin. Terus kalau semisal aku yang mau kan gimana kan, ya sudah nolong dia, terus bantu dia, nurutin kemauannya dia kan, pastinya saya juga ada rasa pengen gitu, Ingin dikasih kayak Iya. aku harus terima kasih gitu ya, gitu kan. Iya. Kayak apa ya, Mbak Mita itu berharap sama dia itu bakal balas kebaikannya Mbak Mita. Iya gitu. Oke. Nah, apa sih Mbak manfaatnya keluar sama dia? Dapat uang kah? Seneng kah? Atau itu salah satu kebahagiaannya Mbak Mita? Ya seneng. Seneng aja kan? Ya, seneng aja. Kan bisa keluar sama temen yang lain. Kenapa kok Mbak Mita tetap memilih dia? Karena dia kan salah satu yang cocok gitu sama saya kak. Oh. Iya. Emangnya dia penting nggak di hidupnya Mbak Mita? Ya enggak sih kak. Enggak kan? Enggak. Dia ngehidupi Mbak Mita nggak? Enggak kak.
dia ngasih uang Mbak Mita nggak? Enggak. Terus kenapa Mbak Mita harus sakit hati sama dia kalau misalnya dia nggak menuruti permintaannya Mbak Mita? Secara kan itu kita itu Dekat. iya teman deket. Terus dia gimana ya Kak? Apakah kalau teman dekat itu ya, apakah dia dekatnya itu tadi jadi jaminan bahwasanya dia itu nggak akan nyakiti Mbak Mita, selalu berbuat baik sama Mbak Mita, selalu berterima kasih sama Mbak Mita? Ya enggak sih Kak. Enggak kan? Enggak. Terus kenapa harus sakit hati? Ya karena itu tadi loh Kak, saya yang ngajak keluar, tapi ngajaknya kemana masih dia tuh gak mau gitu loh. Terus apakah orang tuanya Mbak Mita punya saudara nggak? Saudara-saudara Mbak Mita nggak bisa nuruti Mbak Mita? Ya bisa sih. Bisa kan? Iya. Nggak harus dia kan? Iya. Nah, kan Mbak Mita nggak tahu dia itu ada, maksudnya itu niatnya apa, isi hatinya apa kan nggak tahu. Kita kan nggak bisa baca pikiran orang. Iya. Iya kan? Nah, terus kenapa Mbak Mita harus sakit hati? Iya sih Kak, nggak seharusnya saya sakit hati. Nah, nggak ada gunanya kan sakit hati? Iya Kak. Toh juga Mbak Mita kalau misalnya sakit hati sama dia, yang sakit sendiri siapa? Saya sendiri Kak. Dia ikutan ngerasain nggak? Enggak. Dia mikir perasaannya Mbak Mita nggak? Enggak. Nah, berarti kalau misalnya Mbak Mita dihadapkan dengan masalah itu lagi, apa yang harus dirasakan? Apa yang harus dilakukan? Saya lebih baik menyendiri, menghindar dan memilih untuk sendiri. Tapi tetap jengkel ya pastinya ya? Iya. Jengkel, kecewa ya? Iya. Jadi gitu ya Mbak Mita. Iya Kak. Nah, jadi seperti itu Mbak Mita boleh berharap sama dia kalau dia itu dia harusnya itu terima kasih sama saya karena saya itu sudah sering nolongin dia, sering nuruti dia ini itu. Tapi Mbak Mita juga nggak bisa maksa dia buat selalu timbal balik lah intinya. Kalau Mbak Mita buat berbuat baik, Mbak Mita memaksa dia buat berbuat baik ke Mbak Mita juga nggak bisa ya kan. Toh kadang kita yang punya teman deket yang sampai kayak saudara itu pun belum bisa jadi jaminan kan. Iya. Belum bisa jadi jaminan kalau dia nggak akan nyakiti kita, kalau dia akan setia sama kita kan gitu. Itu kan haknya dia. Kalau misalnya dia mau nolak lah, itu kan juga haknya dia. Jadi kalau misalnya Mbak Mita ada masalah kayak gitu lagi, Mbak Mita cukup merasa apa? Merasa Apa tadi? Jengkel ya, kecewa ya. Oke. Jadi seperti itu ya Mbak Mita ya. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak Mita nih merasa jengkel sama dia ya kalau dihadapkan dengan masalah itu lagi, apa yang akan dilakukan Mbak Mita? Tetap menemaninya kah? ya tetap menemani, cuman ya ada waktu. Berarti kayak lebih memilih menyendiri dulu ya untuk menenangkan diri biar nggak sakit hati gitu ya. Oke. Gimana nih Mbak perasaannya setelah melakukan konseling? Lega Kak. Lega ya. Jadi nggak apakah masih terpikir yang sakit hati banget gitu? Ya enggak Kak, sudah mendingan lah. Enggak kayak sebelumnya. Jawabannya kayak ragu gitu ya. Yakin apa enggak ini? Iya yakin Kak. Yakin ya, yakin sudah lega? Iya Kak. Atau masih ada yang ingin diceritakan? Enggak Kak, sudah. Enggak, sudah sebenarnya ya. Soalnya wajah-wajahnya ini, nada-nadanya ini kelihatan kayak kurang memuaskan gitu. Atau memang wajahnya seperti ini? Memang seperti ini Kak. Oh gitu. Iya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Mbak Mita. Iya Kak. Terima kasih Kak, Iya. sudah membantu, sudah dengerin cerita saya. Iya, pastinya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Kakak. Oh enggak. Besok kalau misalnya mau
konseling lagi boleh hubungi saya, terserah Mbak Mita mau di hari apa, jam berapa gitu ya. Iya. Hmm. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama. Pamit. Iya, Kak. hati-hati ya di jalan ya. Iya, Makasih ya. makasih, Kak.